Halo Sobat Gunners, kembali lagi bersama saya Willy dan teman saya Andika. Kesempatan kali ini kita mau bahas review performa Arsenal dari lawan Brentford yang pertandingan pertama sampai terakhir lawan Watford. Jadi di sini saya sama Andika mau ngomongin kenapa mungkin Arsenal bisa kalah di tiga pertandingan awal. Menurut Andika, kenapa nih Arsenal bisa kalah di tiga pertandingan awal? Ya, Gimana? pertama waktu lawan Brentford kayaknya kita belum siap secara pemain, mental. Udah gitu kalah 2-0. Abis itu langsung ketemu tim-tim yang jauh di atas kita kayak Chelsea sama Manchester City. Jadi itu berpengaruh banget sih ke strategi. Ya gue setuju banget sih sama apa yang Andika bilang. Terlebih lagi transfer pemain tuh kita belum masuk semua gitu. Iya, masih pemain baru belum main. Nah, menurut lu nih Bang, apa yang bisa ngerubah Arsenal dari kalah di 3 pertandingan awal langsung berubah dari lawan Norwich sampai lawan Watford belum pernah kalah? Yang pertama sih mungkin sama yang tadi gue bilang karena belum semua pemain transfer baru tuh belum masuk semua gitu kan. Karena kita bisa lihat menurut gue sendiri Ramsdale dan Tomiyasu tuh krusial banget di lini belakang gitu. Ditambah juga Ben White, walaupun di pertandingan Brentford jelek tapi dia ada penanjakan performa gitu. Dan dari segi strategi juga Arteta ngerubah strategi itu dari 3 pertandingan awal yang buruk menurut gua dan menyesuaikan dengan pemain-pemain baru yang ada sih, mungkin kayak gitu. Tapi keharmonisan ngaruh nggak sih Bang? Lu setuju nggak kalau keharmonisan di ruang ganti juga jadi faktor penting ngerubah Arsenal yang kalah lawan City langsung bangkit? Kalau menurut gua jawabannya cuma satu, seperti semangat yang kita bawa nih Arsenal Victoria Concordia Crescit gitu. Jadi kemenangan tuh berawal dari keharmonisan. Jadi mungkin ya seperti itu sangat berpengaruh gitu kan dari ruang ganti gitu dan hubungan komunikasi antar pemain gitu itu sangat krusial sih menurut gua. Gue setuju sih Bang sama lu keharmonisan. Nah habis itu nih kalau menurut lo sendiri sejauh ini pemain terbaik yang Arteta beli itu siapa sih? Kalau menurut gue Ramsdale ya masih jadi yang terbaik. Save krusialnya di laga-laga penting, di akhir-akhir pertandingan itu masih jadi yang terbaik. Oh gitu. Kalau Khususnya lawan Leicester ya? Iya, save terbangnya tuh yang gagalin gol Maddison. Iya itu salah satu save terbaik sih. Peter Schmeichel kan juga ngakuin itu. Kalau dari gue sendiri, menurut gue itu Tomiyasu ya. Dengan dipinjamnya Bellerin tuh kita tuh praktis cuman punya Cedric dan Chambers. Kita tahu sendiri Chambers sampai sekarang nggak bisa berkembang dan Cedric itu lebih cocok untuk kayak bahasa itu tambal ban gitu ya. Dan tapi bagusnya juga dia bisa ditaruh di kanan dan kiri. Ya versatile gitu. Sama mungkin ya itu sih Tomiyasu gitu yang terbaik menurut gua. Nah dengan skuad sekarang yang kita punya nih Bang, dan hasil akhir di beberapa pertandingan ini, lu PD-nya Arsenal bakal finish di posisi berapa? Oke, kalau secara realistis posisi terbaik yang Arsenal raih itu menurut gue peringkat 5 masuk UEFA Europa League itu menurut gue udah paling bagus ya dengan performa yang udah dilakuin gitu. Kalau bisa lebih tinggi dari itu ya itu juga sangat bagus gitu. Kalau menurut lu sama nggak sama gue? Kalau gue sih tergantung match lawan Liverpool ya Bang. Kalau bisa ngimbangin Liverpool, gue sih PD Arsenal bakal masuk zona playoff UCL posisi 4 besar lah. Gitu ya. Setelah itu mungkin dari keseluruhan match yang hasil positif nih yang kita udah dapat, menurut lo sendiri tuh ada yang masih harus kita perbaiki nggak sih? Menurut gue yang harus diperbaiki sih tetap dari lini depan striker terutama Aubameyang jadi striker utama itu mungkin beberapa harus diperbaiki kayak finishing, berani megang bola dan lain-lain lah. Iya karena memang menurut gue sendiri sih kayaknya faktor umur Auba juga dan di sisi lain
sepertinya ada strategi Mikel Arteta yang sedikit nggak menguntungkan buat Auba gitu. Mungkin ada perbedaan gitu, jadinya dia nggak mudah untuk cetak gol lagi gitu kan. Tapi dari beberapa match terakhir nih yang kita menang terus sama emang 2 kali, menurut lu performa Arsenal tuh udah stabil atau belum atau gimana? Untuk lawan Leicester dan Watford sebenarnya udah cukup stabil, cuman kan yang mesti digarisbawahi di lawan Watford itu kita nggak turun dengan squad utama ya, Partey itu cedera gitu kan. Dan sekarang kita lawan Liverpool, Partey udah bisa kembali dimainkan menurut dengan berita yang terbaru gitu. Sampai akhir musim sih mungkin menurut gua nggak ada yang harus diperbaiki, asalkan jangan ada cedera-cedera gitulah, karena itu akan ngeganggu stabilitas tim gitu. Setuju, karena kita juga bakal menghadapi Boxing Day kan, jadi kita perlu squad yang cukup fit buat bisa raih hasil positif. Iya, karena rotasi itu benar-benar krusial untuk ngelewatin Boxing Day gitu. Tadi itu review menurut kita soal pertandingan Arsenal dari match pertama sampai match ke-11. Gimana menurut kalian? Mungkin kalian punya opini yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sekian video kita kali ini. Ditunggu untuk video-video kita berikutnya. Bye Gunners. Kesempatan kali ini kita mau bahas review match performa Arsenal. Ya bener apa baru pembulan. Kita sampai di sini aja dan jangan lupa untuk nonton video kita yang berikutnya. Kita sampai di sini yang mau putus aja. Fuck. Mungkin video ini sampai di sini aja gitu.